Yang pertama bahwa kita selepas Ramadan ini ya harus punya amalan-amalan unggulan yang harus kita pertahankan dan kita jaga. Yang paling tidak ada 8 yang harus kita perhatikan. Yang pertama bahwa kita harus tetap sholat berjamaah lima waktu di masjid. Ini kan namanya masjid terus. Jangan Ramadan doang sholat berjamaah. Ya, selepas Ramadan tetap berjamaah kita. Gitu. Ya, harus dipertahankan itu. Ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ati yudrika takbiratul ula kutiba lahu bara'atan." Ya. Siapa yang menunaikan salat berjamaah karena Allah selama 40 hari dengan mendapati takbir yang pertama, takbiratul ihram imam maksudnya, ya. Maka dituliskanlah 2 kebebasan untuknya. Ada 2 kebebasan. Nah, apa itu? Yang pertama, bara'atun minan nar. Ya, dia akan dibebaskan dari neraka. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq. Gitu ya. Yang kedua, dia bebas dari kemunafikan. Hadis riwayat Tirmizi, hadisnya hasan. Jadi ini yang harus dipertahankan. Sholat 5 waktu di masjid. Apalagi para pemimpin nanti, pemimpin masyarakat, ya, anggota-anggota yang ditunjuk oleh masyarakat menjadi anggota dewan, dia harus mampu mencontohkan itu. Masya Allah. Gerakan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Masya Allah. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha. Jangan Ramadan doang sholat duhanya. Setiap hari kita sholat duha. Jadi dalam sebuah hadis ya, hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Adam arkali min awalin nahar wa arba rakaatan. Kemudian akfika akhir. Jadi wahai anak Adam, tunaikanlah sholat 4 rakaat karena aku. Ini kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Tunaikanlah 4 rakaat karena aku di pagi hari. Artinya sholat apa? Sholat duha. Niscaya aku mencukupimu di sore harinya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini hadisnya sahih. Ini harus jadikan rutin yang baik. Ya, pertahankan sholat duha, jangan ditinggalkan. Kita siapkan waktu ya, sholat 4 rakaat di pagi hari ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan ya, kehidupan kamu di sore hari. Subhanallah. Yang ketiga, tahajud. Ini harus kita pertahankan juga, tahajud. Ya, jangan tahajudnya di Ramadan aja. Ya, di luar Ramadan tetap kita tahajud. Jadi kegiatan semua Ramadan ini nggak boleh dihentikan selepas Ramadan, nggak boleh. Terus kita follow up, kita lanjutkan. Nah, karena ini sebuah amal yang mulia, yang harus kita pertahankan. Nah, jadi kita tetap tahajud. Inna fil laili lisa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrin dunya wal akhir illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Rawahul Muslim. Sesungguhnya ada waktu di malam hari. Ada waktu di malam hari, bukan siang doang. Malam juga waktu sama. Siang juga ada waktu. Tak seorang pun yang bertepatan pada waktu itu ia memohon kebaikan kepada Allah dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi memohon kepada Allah di malam hari tentang ya kebaikan untuk urusan dunia dan kebaikan untuk akhirat. Melainkan Allah memberikannya kepadanya. Allah berikan kepadanya dan itu terdapat pada setiap malam. Kullail. Jadi setiap malam. Jadi Allah mau mengijabah doa-doa setiap hambanya
di setiap malam untuk dia hadir ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita lakukan. Kita butuh dukungan Allah, kita butuh kekuatan dari Allah, kita butuh semuanya ya, kesertaan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Ini enggak main-main. Betul-betul dipersiapkan sholatnya, baik sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, ini disiapkan. Waktunya memang kita persiapkan, dimetes, dikelola, tidurnya jangan kemalaman, kan begitu. Ya, makannya jangan kekenyangan, kan begitu. Supaya apa? Sehat, kan begitu. Ya. Ini makan dulu, pas sholat ngantuk, nggak kuat gitu ya. Ya ini, ya diatur demikian. Ya. Kemudian yang keempat, tilawatil Quran. Nah, tilawah kita ini tetap ya dilanjutkan. Ya. Sekarang udah berapa kali hatam? Ya. 2, ada yang 3, sampai ada yang 5 kali hatam ada. Itu luar biasa. Kadang-kadang kita mau baca Quran itu baru buka, udah lihat kegiatan berikutnya. Sampai kapan nih? Berapa lama lagi kita baca? Sudah dihitung. Kadang-kadang suka begitu ya. Betul ya? Iya nih, sampai kapan nih kita baca ini? Kita berhitungan lah sama baca Quran gitu ya. Gak usah begitulah. Baca-baca aja dengan tartil, dengan baik. Gak perlu dengan kejar target. Apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, bacaan kita adalah Al-Quran. Kan begitu. Quran tetap dibaca. Udah selesai baca lagi terus gitu ya. Ini luar biasa. Jadi kalau Quran selalu hadir dalam hati kita, selalu terucap dengan lisan kita, subhanallah, dia akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah. Jangan buru-buru tutup. Jangan buru-buru tutup baca Quran. Masih ada kesempatan. Setelah kita tilawatannya, kita baca, kemudian kita tambahkan, kita tadabbur. Nah, kalau tadabburan itu baru udah aplikasi pengamalannya, kan begitu. Jadi jangan baca doang, tingkatkan lagi. Oh, bacanya sudah lancar, bacanya sudah mulai bagus, sudah banyak. Nah, tingkatkan tadabbur. Tafsir dibaca ya. Setelah dibaca semua tadabburnya, ditambah lagi dengan mulai pengamal. Begitu Quran. Nah, sehingga semua gerak-gerak langkahnya sesuai dengan ayat-ayat Quran. Kenapa dulu di zaman Rasulullah itu berhasil sampai diangkat dalam Quran sebagai khairul umat yang terbaik, sukses, umat yang sukses, terdahulu pemimpin dunia. Islam itu memimpin dunia. Sekarang kita dipimpin oleh orang lain, gitu kan? Ini kan jadi tanda tanya, jadi PR kita ini. Seharusnya kita pemimpin. Kenapa kok nggak bisa memimpin? Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Bisa jadi. Dulu kenapa bisa? Karena dulu dia menempatkan ayat-ayat Quran itu di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya Quran. Sekarang berbalik, menempatkan ayat-ayat Quran itu di bawah syahwat dan hawa nafsunya. Jadi kalau yang sesuai dengan syahwat dan hawa nafsunya diikuti, kalau nggak sesuai enggak. Nah, kan itu belakang kalau gitu nggak mau. Jadi mengimani Quran itu sebagian saja yang sesuai dengan kehendaknya. Pilih-pilih. Itu banyak kisah. Terkadang itu banyak kisah. Mungkin sudah dikaji di Yaumul Ma'ad. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Yang keempat tadi tilawatil Quran. Yang kelima kita amal kubra kita harus banyak istighfar.
istighfar, istighfar. Jadi kalau kita banyak istighfar dalam kehidupan catatannya, amal-amal kita banyak istighfar luar biasa. Kenapa istighfar? Kita ini manusia. Kita manusia gak luput dari salah dan lupa. Manusia, bukan malaikat. Gitu ya. Ada masa-masa lunturnya, masa limasnya, capeknya, gitu ya. Nah ini kalau ketika masa futurnya kemudian dia berlebihan, dia lalai, bisa terperosok dan naiknya lama, susah. Tapi kalau dalam kondisi dia tetap banyak istighfar, banyak ini, nggak lama, bangkit nanti cepat naik lagi. Jadi terproses sebentar. Ketika dia sadar, memahami dan banyak istighfar, naiknya tambah lagi, kualitasnya bertambah lagi. Luar biasa. Jadi seperti itu. Makanya kita diminta banyak istighfar. Jangan merasa nggak punya dosa, jangan merasa nggak punya salah. Kita ini banyak salahnya, banyak lupanya, banyak kekeliruannya. Baik itu dengan lisan kita, ucapan kita ngomong kepada orang, ya, menurut kita itu baik-baik saja, kemudian menurut orang itu adalah menyakiti hatinya. Kita nggak sadar, kita nggak tahu, itu juga kesalahan juga. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ala kulli hal, kita banyak istighfar kepada Allah. Allah suka kepada hambanya selalu ingat untuk banyak minta ampun, beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntunglah atau berbahagialah orang yang mendapati banyak istighfar di lembaran catatan amal. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Jadi beruntunglah orang yang di dalam lembaran kehidupannya catatan amalnya itu banyak istighfar, banyak istighfar. Jadi kita harus selalu istighfar setiap waktu, setiap ada kesempatan banyak istighfar. Nah kemudian dari mana ketahuan banyak catatannya? Dari waktu-waktu yang kita lalui itulah yang menjadi saksi atas amal-amal kita. Jadi waktu itu bersaksi, waktu dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam itu menjadi saksi, gitu ya. Dalam sebuah hadis itu diungkapkan kata waktu, ana khalqun jadidun, gitu ya. Dia bersaksi di hadapan Allah, di hadapan para manusia, anak-anak Adam. Ana khalqun jadidun wa ana amalika syahidun, fatazawwad minni. Inilah amul ila yaumil qiyamah. Jadi di hari kiamat nanti, ya, ketika panjang menyingsing, ya, kemudian waktu itu berseru, dan dia mengatakan kepada anak-anak Adam, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ana khalqun jadidun. Aku ini makhluk yang baru. Waktu itu berbicara. Waktu ya, tadi dari menit ke menit, detik-detik ya, itu berbicara. Wa ana amalika syahidun, dan aku menjadi saksi atas amal-amal kamu semua. Tidak main-main. Fatasawwad minni, maka banyak mengambil bekal. Manfaatkan waktu itu. Waktu itu berharga, tidak bisa diulang. Itu terus bergerak. Nah, maka kita beruntunglah kata Nabi, orang yang banyak istighfar dalam lembaran catatan amal-amalnya. Banyak istighfar. Inilah amul ila yaumil qiyamah. Nanti kalau aku sudah lewat, nggak ketemu lagi dengan aku. Nanti ketemunya di akhirat. Nah, kita kepengen semuanya catatan-catatan amal kita itu ada banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah sedekah. Sedekah, infak, zakat, sedekah. Ini harus kita lazimkan, kita biasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yawmin yudbihu
ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqula ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Kemudian wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan. Jadi setiap pagi hari ada dua malaikat yang turun. Setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Salah satunya doa yang diucapkan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Jadi yang mendoakan siapa? Malaikat. Mendoakan kita yang berinfak, gitu ya. Berikanlah ganti orang yang berinfak. Dan satunya lagi berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan infaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih hadis Bukhari Muslim. Masya Allah. Ini ya, jadi harus kita lazimkan. Makanya Rasulullah itu pantaslah di Ramadan itu lebih merata dari hembusan. Ini harus kita jaga amalan-amalan unggulan kita untuk kita jaga. Yang ketujuh, menjaga wudhu. Nah, yang ketujuh menjaga wudhu. La yahafidhu 'alal wudhu'i illa mu'min. Kata Nabi dalam sabdanya begini, tidaklah menjaga wudhu kecuali orang mukmin yang sempurna imannya. Jadi kita harus menjaga wudhu. Ini sudah dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Dengan dia mempertahankan wudhunya, rompahnya sudah dengar di surga. Itu gara-gara wudhu. Wudhu aja. Rompahnya sudah terdengar di surga. Ini wudhu. Jadi kita jaga wudhu. Ya, habis ke toilet wudhu. Dibiasakan. Mau bekerja wudhu dulu. Mau tidur berwudhu dulu. Mau makan juga berwudhu dulu. Lebih asam. Jadi semuanya dalam situasi suci, bersih, gitu ya, dalam keadaan suci bersih. Bukan hanya badan kita saja, fisik kita saja yang bersih, tapi hati kita dan pikiran kita bersih. Bisa jadi tetesan wudhu kita itu lebih kotor dari air comberan. Tetesan air wudhu kita bisa jadi itu lebih jorok, lebih kotor dari comberan yang ada kita. Dosa-dosa itu banyak diterontok semuanya dengan kita terus menjaga wudhu kita. Kan begitu. Enggak harus tertib wudhunya. Wudhunya harus benar tertib. Dijagain. Jangan dianggap sepele. Ini luar biasa. Dan yang terakhir yang harus kita pertahankan, yang ke-8, ya, bersabar kita. Harus bersabar. Kalau sabar insya Allah, gitu ya, beruntung maksudnya. Kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kan begitu. Surat apa Pak Adi? Surat Ali Imran ayat yang paling belakang. Ayat yang ke-200. Gitu ya. Itu yang harus kita ingat. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu kalau kita bersabar, tetap kuatkan kesabaran kita. Begitu ya. Orang itu di jalan Allah itu banyak rintangan. Di jalan kebenaran itu banyak rintangan, banyak kesulitan, banyak rancangan. Tapi warabitu kita tetap bersiap-siap. Nah, gitu ya. Tetap kita waspada. Waspada ya, wawasan pengamanan dakwah kita. Begitu, waspada. Kayak gitu ya. Nah, kita jaga. Gitu ya. Jangan sampai ada yang bocor-bocorin. Nah, gitu ya. Jangan dibiarin lagi, enggak boleh kebiaran. Orang salah jangan dibiarin di Islam. Wattaqullah, tetaplah kita taat kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Pasti kamu akan mendapatkan kemenangan. Itu bahasa Allah adalah pasti, jadi Allah pasti. Tapi menurut itu bahasa Allah, tapi bahasa terjemahan dalam Quran itu la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Tapi bahasa Allah adalah pasti.
pasti kamu mendapatkan kemenangan. Harus yakin, ya, harus yakin semua. Kan? Nah, kedelapan inilah ya, yang harus kita kita jaga, kita pelihara, terus kita ingat ya, supaya apa? Supaya menang, supaya mendapatkan kemenangan, keberuntungan tadi. Jangan lupa, gitu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jam ya, lebih enak juga ini. Sampai sahur ya, sampai sahur. Enggak buat jam lain. Dan Allah